To the mothers who aren't sleeping, that are having trouble feeding, too afraid to say they're not okay, no, not at all. To the mothers who feel empty, that aren't sure they're even ready to be alone and responsible for somebody so small. To the mothers who are lost, pulled underneath the waves, who need to cry for help but are drowning in their shame. To the mothers who are falling and don't even make a sound, who don't know that they're broken until they hit the ground. This one's for you. I've been there too. I've been there too. To the mother that's at home, scrolling through her phone, watching everybody else make family look easy. To the mom with her career, who can't take off a whole year, so she has to pay somebody else to take care of her baby. To the mothers who are lost, pulled underneath the waves, who need to cry for help but are drowning in their shame. To the mothers who are falling and don't even make a sound, who don't know they're broken until they hit the ground. This one's for you. I've been there too. And one day you'll discover, going from a woman to a mother, it might break you, but it might save you. To the mother in the mirror, who wishes she was thinner, 'cause now her body isn't somebody that she knows. And to the mothers just like me, who fell apart so suddenly, I hope you realize you're not alone. This one's for you. This one's for you. 'Cause I've been there too. I've been there too. I love you, Mom. Oke, halo, selamat malam semuanya. Semoga suara saya kedengaran ya, jelas ya. Oke, oke, terima kasih sudah hadir malam hari ini di sini di sesi taksi ya tanya praktisi bersama School of Parenting bersama saya ya malam hari ini di akhir bulan ya. Hari ini adalah hari yang spesial karena tanggal ini tidak ada di setiap tahunnya. Jadi ini termasuk spesial ya, tanggal 29 Februari ini termasuk spesial yang hanya kita nikmati beberapa tahun sekali. Dan malam hari ini terima kasih semuanya sudah hadir. Pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol kelanjutan dari minggu lalu. Kalau yang sudah join ya di minggu lalu, kita minggu lalu ngobrol-ngobrol dengan Miss Arta mengenai bullying ya, masih seputar emosi anak. Nah, malam ini kita akan ngobrol bersama Miss Maria Stefani. Biasanya kita kenal dengan Miss Fani. Halo Miss Fani. Nah, Halo, selamat malam. Apa kabar? baik, Miss Lucy baik. Oke, sehat, puji Tuhan. Oke, nah Miss Fani ini merupakan psikolog klinis dari lulusan Magister Profesi Psikologi Klinis Universitas Gadjah Mada ya. Dan Miss Fani ini sudah berpengalaman dalam menangani berbagai permasalahan klinis pada anak dan remaja. Mungkin Miss Fani mau say hi dulu ke semua parents dan mungkin juga ada calon parents di sini. Silahkan. Terima kasih Miss Lucy. Halo, selamat malam buat para parents, buat calon parents juga gitu ya, yang nanti pastinya suatu kali akan jadi parents.
malam ini mungkin nanti akan banyak ngobrol gitu ya Miss Lucy ya. Mungkin lanjutan Iya. yang minggu lalu gitu ya. Oke, jadi eh, mari manfaatkan waktu yang cuma Mm-mm. sebentar ini untuk kita eh, bisa saling belajar lah nanti mungkin. Juga ada Ya, yang sharing gitu ya. oke. Oke. Miss Fani ini juga akan menjadi calon mama nih sebentar lagi, parents ya. Jadi benar-benar ikut ini ya, apa namanya, nantinya akan menerapkan teori-teori parenting juga nih ya, Miss Fani ya. Oke, nah malam ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol. Silahkan parents semuanya boleh bertanya karena minggu lalu saya juga belajar ya dari minggu lalu sampai lebih-lebih waktunya karena ada banyak yang terskip, jadi nggak sempat bertanya. Jadi malam ini saya persilahkan saya akan lebih banyak ya waktunya untuk peserta semuanya, parents maupun calon parents untuk bisa bertanya. Ya, boleh raise hand, boleh drop di chat yang saya akan bacakan atau open cam langsung kita ngobrol juga oke ya. Jadi sebelumnya mungkin saya akan mengawali dulu, nanya-nanya dulu nih ya ke Miss Fani mengenai topik hari ini. Nah, topik hari ini kita masih tentang seputar emosi anak ya. Kalau minggu lalu kita ngobrol nih tentang bullying gitu ya, tentang korban bullying dan seperti apa namanya tindakan-tindakan yang bisa dilakukan. Nah, malam ini kita ngobrol tentang gangguan emosi gitu, bahwa ada kaitannya ya, masih ada kaitannya gitu, gangguan emosi anak. Nah, mungkin dari Miss Fani bisa share terlebih dahulu, apa sih maksudnya gangguan emosi? Kan semua anak ini mesti punya emosi ya, gitu. Tantrum kah, atau marah-marah kah, atau apa ya membantah mungkin seperti yang sering dibilang kita yang orang tua ini mungkin taunya bandel, nakal dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi padahal anak-anak ini punya emosi. Tapi di sini kok disebut gangguan gitu ya. Apa sih bagaimana emosi ini kok mengganggu gitu, mengganggu anak ternyata ya. Mungkin bisa dijelasin dulu nih Miss Fani supaya kita nggak misleading gitu ya. Silakan Miss Fani. Ya, terima kasih Miss Lucy. Jadi kalau kita bicara gitu ya tentang emosi, mungkin apa ya pengantarnya adalah setiap orang pasti diciptakan dengan pikiran, emosi, dan perilaku gitu ya. Dan tiga hal itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, jadi bagaimana pikiran, kecerdasan kognitif gitu ya pasti mempengaruhi emosi seseorang, mempengaruhi perilakunya juga, dan begitu seterusnya. Jadi siklus yang berputar begitu. Hmm. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah bukan hanya kita loh parents yang punya emosi, bukan hanya kita yang bisa marah, bukan hanya kita yang bisa sedih, senang gitu ya. Bahkan anak-anak pun bisa merasakan hal yang sama. Bedanya mungkin ketika kita sudah pada usia yang lebih dewasa, kita lebih bisa untuk mengungkapkan, mengekspresikan gitu ya. Kalau anak-anak mungkin kadang tidak secara verbal gitu ya. Mungkin mereka bilang aku marah loh, aku kecewa gitu ya. Tapi mungkin lewat perilaku-perilaku mereka kita bisa mengamati gitu ya. Kok ada yang berbeda nih dari anak kita gitu misalkan gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal yang kayaknya nggak biasa. Mereka misalkan pulang sekolah biasanya main, ini kok malah mengurung diri di kamar, misalkan kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang memang perlu jadi sign gitu mungkin Miss Lucy ya dan Hmm. parents semua. Karena sekali lagi kita nggak bisa memaksa anak untuk mereka mengungkapkan gitu, karena mungkin Hmm. memang dalam hal apa ya kepekaan mereka terhadap emosi mereka, kemampuan mereka untuk mengungkapkan memang belum sampai di sana gitu ya. Nah, Hmm. mungkin kalau kita ngomong sains gitu ya, tadi kan Miss Lucy sempat singgung tuh. Hmm. Mungkin kita seringkali lihat anak yang berontak, nggak nurut, kita kasih label bandel lah, nakal. Yang kita lihat anak di mall gitu ya, lari-lari, nggak karu-karuan, nggak bisa diatur. Kita, ih anaknya kok ini banget sih, usil banget sih gitu ya, atau kok nakal banget gitu. Nah, mungkin ini nih, pengen tanya Miss Lucy dulu nih. Ketika Miss Hmm. Lucy gitu ya, mungkin ya, nanti parents yang lain mungkin juga bisa share pendapatnya. Miss Lucy gitu kalau ketika lihat anak gitu ya,
ada terbersit nggak kayak label nakal atau bandel itu ketika apa misalnya? Mereka melakukan apa contohnya? Kalau di aku, eh, ih nakal gitu ya. Itu tuh kalau dia ini sih apa namanya kayak eh, bantah orang tuanya gitu kadang-kadang terus mukul, ngotot gitu ya, berani ke orang tua gitu. Biasanya terus langsung, ih anak ini nakal banget ya, Iya gitu ya. Oke. gitu ya. Iya, oke. Mungkin beberapa parents yang lain punya pendapat yang sama gitu ya. Bahwa ketika lihat anak yang kurang ajar gitu, tanda kutip ya, yang suka bantah orang tua gitu. Itu artinya dia nakal, bandel gitu ya. Padahal seiring berjalannya waktu gitu ya, kita nggak apa ya, mungkin perlu belajar lebih banyak bahwa ketika seorang anak mulai bertambah usia gitu ya, mereka punya kemampuan, keinginan yang lebih juga gitu. Jadi mungkin nggak semua anak yang tanda kutip berontak atau bantah orang tua kita bisa klasifikasikan, oh anak ini eh, punya masalah perilaku nih gitu, atau punya masalah emosi nih, gitu ya. Kita perlu lebih hati-hati sih parents gitu ya, karena ketika kita melabel anak kita dengan label seperti itu akan mempengaruhi persepsi kita juga gitu pasti ya, Iya, ketika iya. kita menangani anak kita. Kita udah bilang, oh anakku nih susah nih, sulit nih gitu kan. Nah, pada akhirnya itu akan mempengaruhi cara kita juga ketika merespon dan menghadapi mereka. Jadi mungkin kita perlu lebih aware kalau misalkan parents merasa bahwa kok anakku tanda kutip kayaknya suka berontak nih, bandel dan sebagainya, kayaknya better gitu ya, nggak ada salahnya untuk klarifikasi, mengkonfirmasi ke tenaga ahli gitu ya mungkin Ya. misalnya ya, untuk lebih dapat arahan yang lebih tepat gitu mungkin. Supaya nggak ini ya apa namanya mendiagnosa sendiri atau menebak-nebak sendiri gitu ya. Karena aku juga sering dapat gini ya, anakku ini apa namanya sering dapat curhatan cerita gitu ya. Anakku ini kayaknya sensitif banget gitu. Jadi apa-apa serba takut gitu, sering apa nangis terus sama orang ketemu orang asing gitu ya atau ketemu orang banyak gitu tuh takut, sembunyi, nggak berani gitu. Terus sensitif, kesenggol sedikit nangis, kesenggol sedikit marah. Apa kalau orang Jawa biasanya bilang nggak kenanan gitu ya. Iya. Jadi kesenggol sedikit tuh beris ya. Aku agak delay ya. Udah balik, Miss. Oh, udah balik ya. Oke. Bentar. Oke. Kadang-kadang internetnya nih. Jadi saya sering dapat curhatan juga sih dari parents. Ini anaknya sensitif gitu ya, nggak bisa kalau dibecandain sedikit marah, nangis gitu, gampang tantrum gitu. Nah, seringkali pertanyaannya adalah biasanya usia gini nih sampai usia berapa dan apakah ini termasuk gangguan gitu ya? Gitu tuh Miss Fani, gimana tuh? Kalau bicara masalah ini tadi tantrum ya, mungkin salah satu Mm-mm. problem yang parents mungkin juga hadapi gitu ya. Mm-mm. Tantrum itu sebenarnya merupakan ekspresi emosi loh. Kalau kita mau eh, apa ya lihat lebih dalam gitu ya. Nah, itu tadi yang mungkin saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa nggak sebelum semua anak mungkin mampu untuk menyadari mereka ngerasain apa dan cara mengekspresikannya seperti apa yang tepat gitu. Nah, makanya perlu bantuan kita sebagai orang tua untuk membantu anak-anak mengenali yang Mm-mm. namanya emosi mereka, kemudian gimana sih caranya ketika aku marah, cara seperti Mm-mm. apa yang tepat untuk aku bisa mengungkapkan, mengekspresikan gitu ya. Kalau masalah bilang nggak kenaan, mungkin ada ya di salah satu bukunya School of Parenting ya, misalnya kita bahas Mm-mm. tentang temperamen ya waktu itu ya. Iya, iya, Gitu. iya. Nah itu salah satu hal yang perlu kita tahu juga gitu ya, parent, supaya kita nggak apa ya, menuntut anak kita Hmm. eh, untuk melakukan hal yang memang tidak sesuai dengan temperamennya. Misalkan Hmm. temperamennya agak sulit. Kalau kita semakin paksa, kita semakin kerasin, biasanya akan semakin keras gitu ya. Hmm. Beda sama anak yang mungkin temperamennya memang easy gitu ya, gampang gitu. Mereka mungkin akan lebih cair, akan lebih gampang untuk sosialisasi.
tetap ada plus minusnya lah ya gitu ya setiap temperamen anak gitu ya. Iya. Yang penting kita untuk mengenali supaya membantu kita juga untuk lebih bisa ngerti cara handle mereka seperti apa. Kalau misalkan tadi Miss Lucy bahas tentang apa ya, mungkin tantrum dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin eh, saya pengen share sedikit gitu ya Miss Lucy, beberapa Mm, sign yang mungkin bisa orang tua lebih aware ketika mm, melihat anak-anak mereka mungkin ini udah sign-nya belum sih aku untuk cari bantuan mungkin ya ke mm. profesional. Ya. Mungkin ketika kita melihat anak yang mudah marah, sulit mengelola emosi negatif, ketika Mm, mereka merasakan misalkan marah gitu ya, mereka akan mm, melakukan suatu tindakan yang berlebih gitu, gitu ya. mm, Misalkan apa ya contohnya, sampai lempar barang, contohnya gitu, mm, atau sampai menyakiti dirinya atau orang lain di sekitarnya, gitu ya. Kemudian impulsif, sulit menahan dorongan untuk mm. melakukan sesuatu. Jadi tanda kutip istilahnya mungkin nggak pikir panjang gitu ya. Ya. Ketika dia pengen melakukan sesuatu langsung aja gitu. Tanpa Mm, dia mikir efeknya apa nih, akibatnya mm, apa gitu. Kemudian membantah atau melawan otoritas di atasnya, termasuk guru, orang tua. Tapi mungkin ya itu tadi yang saya sampaikan juga perlu dicermati sih, nggak semua mm, membantah gitu ya. mm, Kita bisa klasifikasikan ke gangguan emosi dan perilaku. Perlu kita mm, cermati lebih jauh gitu. Kemudian sign lainnya adalah em, ya sering melanggar aturan gitu ya. Mungkin kalau di sekolah eh, apa nggak mau kerjain tugas, menolak untuk diarahkan, nggak mm, ngikutin aturan dan sebagainya. Beberapa hal itu sih mungkin diskusi dan parents yang bisa jadi sign ya. mm. Jadi kalau misalnya kita menemukan salah satu dari tanda-tanda itu gitu ya, jadi mudah mudah banget marah gitu ya, frekuensinya sering, kemudian impulsif gitu ya, kemudian melanggar aturan, sering melanggar aturan, memberontak gitu. Mungkin daripada kita menebak-nebak ya, maksudnya wah ini anak saya kenapa ini, kena apa ini ya, atau mungkin wah ini diajarin yang nggak benar oleh di sana sini, mending tanyakan saja ke profesional gitu ya. Itulah saatnya parents untuk datang ke ahlinya. Bukan berarti selalu anaknya, oh saya datang karena anak saya bermasalah, enggak gitu ya. Tapi bersama-sama gitu mencari bahwa seperti apa sih sebenarnya yang dirasakan anak gitu ya tadi ya. Kalau saya boleh rangkum karena mungkin tidak setiap anak bisa mengekspresikan emosinya dengan cukup jelas. Terlebih kalau si anak ini tidak mendapat pelatihan emosi. Ya, kalau di School of Parenting kita ada soalnya emotion coaching, Miss Fani, Oh, iya gitu. iya. Jadi ada video Pernah emotion lihat. coaching untuk mengajarkan emosi sejak dini. Gitu. Nah, oke, silakan parents kalau mau ada yang ditanyakan terkait anaknya, siswanya, mungkin seperti apa kira-kira. Oke, ini saya ada yang langsung drop ya. Saya bacakan dulu ya, Miss Fani ya. Halo, selamat malam, Bu. Saya punya anak usia 5,5 tahun. Dia sudah mampu menyatakan apa yang dia rasakan dan apa yang ingin dia dapatkan. Namun untuk sesuatu hal, cara menyampaikannya kalau diskalakan di angka 10, meledak-ledak sekali. Sudah diminta tiup tangan, sudah diminta tarik nafas, tapi masih ada perilaku menendang atau memukul. Kadang kami bingung harus seperti apa. Oke, silakan Miss Fani. Ini usianya masih 5,5 tahun ya, berarti baru baru lepas balita. Oke. Jadi ya ini penting sekali. Yang pertama kita tahu tentang usia gitu ya. Nah, usia ini akan membantu kita juga untuk eh, mencermati tahap perkembangan anak gitu. Hmm, Karena di tiap tahap perkembangan pasti akan ada kemampuan yang berbeda juga gitu ya, Miss Lucy dan parents semua. Dan untuk Mam Suci gitu ya, bahwa ya usia 5,5 tahun dia sudah mampu menyatakan apa yang dia rasakan dan ingin dapatkan, itu adalah satu kemampuan yang baik gitu ya. Berarti untuk hal ini dia sudah bisa aware, menyadari apa yang dia rasakan, apa yang dan cara menyampaikannya. Nah, hanya saja mungkin ini memang yang menjadi highlight adalah cara mungkin ya menyampaikannya ini ya. Masih dengan cara yang meledak-ledak gitu.
sudah diminta untuk lebih calm down, untuk relax gitu ya. Cara untuk menenangkan dirinya, tapi masih mungkin masih ada perilaku yang tidak tidak tepat gitu ya, kayak menendang, memukul gitu. Nah, yang pertama mungkin ini sih Mas Lisi ya, kita perlu tahu gitu, kenapa, backgroundnya apa gitu ya maksudnya. Kenapa ada perilaku seperti itu. Nah, itu yang mungkin ketika datang ke profesional akan digali lebih banyak sih Mas Lucy. Gitu ya. Karena untuk tahu bagaimana cara penanganan yang pas, yang sesuai, karena nggak bisa disamaratakan gitu ya. Perilakunya sama, mungkin background story-nya beda. Mungkin ada penyebab yang berbeda juga. Nah, itu yang nggak bisa kita judge atau asumsikan gitu ya secara umum. Oh, pasti karena ini, pasti karena ini. Tapi ketika ke profesional gitu ya, ke ahlinya mungkin akan banyak sih yang ditanyakan gitu ya. Butuh sabar-sabar nih orang tua kalau memang bawa anaknya ke profesional gitu ya, Miss ya. Betul. Iya, karena mungkin nggak sedikit yang memang biasanya di track juga gitu ya. Dari kecilnya Betul. seperti apa dan sebagainya gitu ya. Ya. Bagaimana pola asuh orang tuanya di rumah kayak apa dan sebagainya itu cukup cukup Banyak luas listnya ya. bahasanya. Iya, betul, Ya. Mas, dan nggak bisa Dasarnya cukup banyak. diasumsikan. Betul. Betul. Jadi saran saya memang perlu cari tahu background story-nya sih Mas Lucy, mungkin ya. Nah, Supaya lebih pas gitu ya. penanganannya. Oke, silakan ya Mam Suci. Jadi jangan ragu-ragu sih untuk bertanya ke profesional gitu ya. Karena kadang-kadang gini, bukan bukan juga untuk menjudge ya maksudnya. Karena saya juga sering merasa begitu ya dulu. Kalau sebagai orang tua itu seringkali merasa kita ini paling tahu sama anak kita gitu. Padahal ternyata karena saya dulu waktu pertama-tama juga sedikit tertampar ya gitu. Jadi mungkin juga saya boleh sharing ya. Anak saya itu juga dulu saya merasa dulu itu punya banyak masalah emosi. Jadi mudah sekali untuk marah gitu, tantrum gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mau mobil-mobilannya jalan tapi ternyata nggak jalan atau ada rodanya yang rusak, dia bisa marah, dibanting, mau mainannya dibanting, terus marah, terus berjam bisa nangis berjam-jam, kuat menangis berjam-jam gitu ya. Kemudian nggak mempan banyak hal itu, dikasih ini juga nggak mempan, dikasih itu nggak mempan gitu. Nah, itu juga yang kadang-kadang aku tahu kok anakku ini memang seperti ini. Nah, itu yang kadang-kadang juga dari kita ya sebagai orang tua juga perlu memang belajar lagi, kita juga bertanya yang lebih objek. Karena seringkali kalau yang minggu lalu itu disebutin, kadang kalau kita sudah soal anak, orang tua soal anak, apalagi ibu-ibu ya, soal anak ini emosinya tuh kayak nyampur gitu loh Miss Fani gitu. Jadi kita nggak bisa memisahkan gitu. Benar-benar kayak attach gitu ya rasanya ya kayak gitu. Nggak bisa lagi objektif gitu. Sulit untuk menjadi objektif kalau ngomongin soal anak sendiri gitu ya. Jadi mungkin itu tadi sarannya Miss Fani, perlu juga untuk bertanya ke profesional. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pandangan yang lebih objektif gitu ya Miss Fani ya. Karena daftar pertanyaan dari profesional dari seperti Miss Fani ini juga pasti sudah punya list pertanyaan yang banyak sekali. Oke. Iya. Nah, ini ada yang raise hand dulu. Mungkin saya kasih kesempatan dulu ya sebelum kembali ke chat. Silakan dari Mama ya. Boleh open mic. Halo, malam Miss Lucy. Malam. Maria. Iya, selamat malam. Ya, jadi saya itu punya anak usia 7 tahun perempuan. Eh, mung- Kalau saya coba runut-runut waktu dia kecilnya mungkin level tantrumnya tidak begitu sering yang terjadi, tapi tetap ada gitu tantrumnya. Nah, nah akhir-akhir ini kebetulan kan saya sudah mulai aktif lagi bekerja gitu kan, dan eh, saya tinggalkan dia dengan Mbak gitu. Jadi ada beberapa kasus di saat dia pulang sekolah, dia berantem sama mbaknya gitu kan. Nah, karena memang ada kondisi, kalau untuk kasus yang pertama memang karena dia memang sebenarnya dari awal tuh udah nggak srek sama mbaknya, cuman sayanya aja yang kurang peka gitu kan. Jadi kesannya kayak saya memaksakan dia untuk bisa beradaptasi lah gitu ya dengan mbaknya, ternyata dia nggak srek. Akhirnya pernah ada satu waktu dia meledak gitu. Akhirnya dia meledak, dia jadi kasar.
Dia pukul, dia teriak-teriak, dia marah-marah gitu, beneran kayak meluapkan bener-bener keluar gitu kalau saya lihat dari rekamannya. Terus kondisi itu saya memang habis itu memang saya tanya, saya coba ngobrol, kebetulan anaknya memang terbuka gitu. Jadi apa yang dia rasakan, dia nggak suka apa, dia akan cerita gitu. Nah, terus kemarin juga kejadian lagi gitu. Eh, di saat oh saya pernah lihat dia sekali itu yang di usia 7 tahun ini terkesan kayak nggak tahu nice to try atau apa ya gitu. Tapi di saat saya sedang kerja, jadi dia kayak pengen sesuatu tapi nggak dikasih sama mbaknya gitu. Jadi kayak guling-guling di lantai yang kayak gitu lagi gitu. Kok kayak anak bayi lagi ya gitu kan. Saya pikir loh kok ini muncul ya yang kayak begini sifatnya gitu. Sementara ini kan kayak jarang ya gitu. Saya kayaknya di usia dia udah 7 tahun ini kayak baru ini nih dia kambuh lagi kayak begitu gitu kan. Nah, terus kemarin juga eh, masalah keinginan dia tidak terpenuhi gitu kan, akhirnya dia berantem lagi gitu, dia marah-marah lagi gitu dan marah-marah dan eh, kasar lagi nih sama mbak yang baru nih gitu kan. Nah jadi saya melihat kayak oke, mungkin memang kalau dirunut-runut memang ya ini juga yang menjadi alasan saya ikut ke School of Parenting gitu kan. Karena ada kesulitan untuk saya sendiri mencoba untuk mencontohkan atau menjadi parent yang bener lah gitu. Saya dengan menghadapi tantrum, menghadapi apa, kita kan memang baru baru belajar di saat kondisi di saat sudah ada platform-platform seperti ini gitu. Nah, dengan usia 7 tahun ini, apakah eh, wajar muncul sifat tantrum seperti itu? Sementara padahal dia paham, dia tahu apa yang dia rasakan tuh dia paham gitu. Dia dia tahu bahwa keinginan dia itu tidak harus dipenuhi saat itu, tapi di saat tidak ada saya, dia berusaha untuk memaksakan itu ke orang lain gitu loh, Miss. Nah, yang saya pengen tahu bagaimana caranya untuk biar eh, mengantisipasi kondisi ini tidak tidak berulang kembali gitu, atau mungkin ya mungkin solusinya lah dengan kondisi seperti ini tuh bagaimana gitu. Mungkin di situ sih, Miss. Thank you, Miss. Oke, silahkan nih mungkin Miss Fani. Jadi usia 7 tahun tapi masih tantrum tidak sesuai usianya ya gitu perilakunya. Gimana nih Miss Fani? Menarik nih case-nya. Silakan. Oke, terima kasih untuk sharingnya dan juga pertanyaannya ya. Jadi mungkin tadi mamanya sempat menyebutkan bahwa ada kemunduran gitu ya, Miss Lucy. Yang tadinya udah nggak pernah gitu, kemudian karena ada beberapa kejadian gitu ya, ada beberapa event gitu ya, sehingga akhirnya membuat perilaku tantrumnya ini muncul lagi yang sepertinya tidak sesuai usia tadi ya, sudah harusnya anak-anak dulu sudah terlewati, sekarang muncul lagi. Saya cukup setuju gitu ya, bahwa memang cara tantrum yang seperti itu tidak sesuai usianya gitu ya, kalau 7 tahun gitu ya. eh Mungkin apa sudah nggak pas gitu ya kalau dilihat ya udah gede kok masih seperti itu. Nah, tapi karena tadi mamanya juga menjelaskan ada beberapa kejadian, beberapa background story yang memang melatar belakangi munculnya perilaku itu, dan kadang gini ya parents, anak itu paham tadi yang seperti mamanya bilang gitu ya, dia paham yang dia rasakan, dia paham yang dia lakukan itu sebenarnya nggak pas gitu. Nah, tapi ketika tetap dilakukan, berarti ada something nih yang memang perlu kita telusuri lebih jauh gitu ya. Kenapa dia tetap melakukan itu gitu ya? Nah, apa alasannya? Apakah cari perhatian kita mungkin? Apakah karena dia merasa bahwa selama ini tidak cukup didengar, misalkan nih. Terus sehingga akhirnya dia melakukan hal-hal yang dia tahu bahwa itu akan membuat kita lebih aware dan lebih care sama dia gitu ya, lebih dengerin. Kalau aku nggak kayak gini, kayaknya nggak didengerin deh sama mamaku misalnya. Atau kalau aku nggak kayak gini, kayaknya aku nggak dengerin sama papaku. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang em, dia tahu bahwa itu nggak pas, tapi dia tetap lakukan, gitu ya. Mungkin kalau kayak gitu udah cenderungnya mengarah ke problem perilaku sebenarnya, Miss Lucy ya, mungkin dan parents yang lain. Jadi beberapa case yang saya juga tangani saat ini, kebetulan saya kerja di sekolahan parents gitu ya, jadi tiap hari ketemunya orang tua sama anak gitu. Nah, em, itu termasuk salah satu kecenderungan problem perilaku sebenarnya. Jadi ketika anak tahu aturan, dia Mm-mm. ngerti, tapi dia ada penolakan untuk melakukan, Mm-mm. cenderung jadi mengalihkan ke hal lain. Nah, Ya. itu
yang perlu kita cari tahu dan kita bantu untuk dia lebih apa ya, bisa diarahkan sih lebih tepatnya gitu. Bisa regulasi gitu ya emosinya ya. Betul, betul, betul. Hmm. Ya, saya juga pernah ngalamin apa namanya ini kejadian juga sih di anak saya ya. Jadi waktu itu eh, nggak apa namanya mirip-mirip gitu, mirip seperti anaknya Mama ya gitu. Jadi dia bilang aku tahu kalau this is ini nggak tepat gitu. Jadi dia bilang aku tahu kalau ini tuh nggak harusnya aku nggak seperti ini gitu. Tapi aku nggak bisa nahan gitu. Dia bilang gitu, aku nggak bisa nahan. Jadi dia langsung "Wah," gitu. Jadi kalau yang kemarin di SOP itu kita kasih posternya ada naga di dalam diriku, itu rupanya yang dirasakan anak-anak itu seperti itu loh, gitu ya. Jadi aku tahu ini nggak benar, tapi aku nggak bisa nahan gitu, nahan apinya gitu. Jadi waktu itu saya juga baru ngeh ya, oh ternyata persepsi anak itu seperti itu. Jadi kalau mungkin dari orang dewasa udah bisa punya katupnya gitu ya, bisa kontrol gitu ya. Oh, ini nggak bener nih gitu. Saya harus tunggu dulu nih ini. Kadang-kadang orang dewasa juga masih tahu itu nggak tepat, tapi masih meledak juga kan ya, gitu ya. Bener masih juga dia, wah gitu hilang kayak apa ya, kayak kalap gitu ya, kayak blackout gitu sih seperti dia bukan dirinya gitu. Nah, anak-anak tuh ternyata rupanya juga mungkin masih punya kecenderungan seperti itu ya. Dia menjadi menjadi pribadi yang bukan dirinya karena dia masih keseret gitu sama arus emosi di dalam dirinya gitu ya. Sepertinya ya kalau melihat tadi. Nah, itu memang problem ini itu tadi kembali ya untuk dikonsultasikan dengan ahlinya untuk bisa tahu nih kira-kira step-step yang pasnya seperti apa gitu supaya nggak keseret terus gitu ya. Gitu kira-kira ya Miss Fani yang tadi ya, masuk problem perilaku. Oke, naga ini memang luar biasa sih di dalam diri kita. Kadang-kadang bisa menguasai kita gitu ya. Jadi barongsai dong kita ya. Oke, oke, Miss ini ada pertanyaan yang aku pikir cukup mendasar ya. Halo, selamat malam Bu. Apa yang dimaksud dengan tantrum? Nah, mungkin kita dari tadi ngomongin tantrum, tapi mungkin untuk beberapa guru apa sih sebenarnya supaya kita di pemahaman yang sama ya, yang dimaksud tantrum itu apa dan apa yang perlu diperhatikan sebagai tenaga pendidik gitu. Dari persepsi guru nih, gimana nih Miss? Oke, baik. Selamat malam, Ibu Zahro, gitu ya. Hmm. Sebagai pendidik gitu ya, atau ini umumnya aja sih, Miss, sebagai orang tua juga, sebagai parents. Yang pertama, tantrum itu adalah ledakan emosi, gitu ya. Hmm. Cara mengekspresikan emosi yang meluap-luap, gitu, ketika anak tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Hmm. Biasanya karena tidak dapat yang dia pengen, jadinya tantrum, jadinya ada perilaku-perilaku yang berlebihan gitu ya. Biasanya mintanya nangisnya biasa aja bisa, tapi itu nangisnya sampai apa mungkin berderai air mata sampai yang guling-guling dan sebagainya gitu ya. Hmm. Nah, kalau yang perlu diperhatikan sebagai tenaga pendidik atau kita sebagai parents adalah pasti yang pertama penyebabnya apa dulu gitu ya. Kita perlu amatin bahkan kalau saya ketemu eh, orang tua perlu punya semacam apa ya, catatan kali ya gitu. Hmm. Ya, semacam riwayat gitu ya. Kalau di kedokteran kita bilang rekam medis lah gitu ya. Nah, kalau di perilaku ini seperti apa? Satu, secara penyebabnya apa? Biasanya terpicu atau tertriggernya karena apa gitu ya. Yang Hmm. kedua adalah frekuensinya, durasinya, dan intensitasnya seperti apa. Kita juga perlu amatin. Karena kalau sekarang kan memang sebagian besar waktu anak ada di sekolah juga ya, nggak hanya di Hmm. rumah gitu. Ya. Sehari kurang lebih 6 jam gitu ya di sekolah, sampai Hmm. 8 jam lah, mungkin ada yang sampai sore juga gitu. Nah, eh, guru atau pendidik memegang peranan penting juga menurut saya, bukan hanya orang tua gitu ya. Karena di sekolah perilaku-perilaku ini mungkin karena kalau di sekolah kan cenderung tanda kutip under pressure ya, Miss ya. Ya. Ada tugas-tugas gitu ya, apa ulangan dan sebagainya, harus memperhatikan guru mengajar, itu juga jadi salah satu tantangan buat anak-anak gitu ya. Nah, itu Hmm. juga
bisa menjadi kunci kita untuk mengobservasi dan mengamati anak juga gitu. Hmm. Nah, kemudian selain tadi frekuensi dan sebagainya, hal yang lain yang perlu kita perhatikan adalah perilaku apa yang muncul ketika tantrum. Hmm. Nah, itu perlu kita catat juga, kita perlu punya catatan. Gitu, sehingga ketika dikonsultasikan ke ahlinya gitu ya. Yang pertama pasti kalau tenaga pendidik konsultasi ke orang tua dulu, menyampaikan dulu kan biasanya. Dan nanti ketika dari orang tua, pendidik mungkin kalau di sekolah ada psikolog atau guru BK gitu ya, atau mungkin terapis perilaku dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi catatan yang berguna sekali gitu, bermanfaat untuk kita lebih bisa mendalami perilaku anak ini, tantrumnya seperti apa, apakah sudah melebihi seharusnya gitu ya, apakah ada perilaku menyakiti diri gitu dan sebagainya. Ya. Nah, mungkin catatan penting juga sebagai pendidik kita di sekolah, pastikan ketika anak tantrum, eh, kita bisa protek dia, dalam arti jangan sampai ada kejadian-kejadian dia menyakiti diri sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, mungkin pentingnya kita memantau itu sih mungkin. Oke, oke, semoga menjawab ya, Miss Sahro ini mungkin guru ya, pastinya guru. Oke, oke. Nah ini ada nih, ada yang raise hand lagi, Miss Katarina ya, Katarina. Silakan, boleh Baik, open selamat mic. Ya, sudah dengar ya, Miss? ya, ya. Ya, selamat malam Miss Lucy dan Miss Maria. Jadi memang ya sempat mungkin dari minggu lalu udah sering aktif tanya gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk yang saya kurang ngerti, jadi memang saya juga guru BK juga Miss Maria di salah satu sekolah. Ada anak yang cenderung berperilaku ketika dia ada yang tidak suka dengan jadi misalnya gini ada perilaku yang dia tidak suka dia langsung memukul dan mendorong temannya even ketika temannya lewat udah langsung bruk dorong. Nah tapi yang kemudian ketika kita tahu dan ini sering kali terjadi adalah ketika dia ambil ambil tas di loker kita sempat kayak dengar dia itu sampai bikin skenario. Jadi dia itu berbicara pada dirinya, nanti kalau aku ditanyain mama, aku mau jawab kalau si X eh, dorong aku. Padahal sebenarnya pun nggak ada temennya tuh dorong dia gitu loh. Jadi anak ini seringkali memanipulasi kejadian yang tidak sebenarnya begitu. Itu yang sebenarnya saya eh, nggak expect dari anak-anak yang sekarang kok ternyata nggak hanya satu dua anak, tapi ternyata cukup banyak begitu. Ketika apakah itu juga sebagai bentuk self defense-nya mereka, sehingga ketika mereka bercerita dengan orang tua, kan pastinya orang tua juga percaya begitu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau memang harus cross check dulu gitu ke sekolah bagi gimana untuk sebenarnya yang terjadi gitu. Cuman kalau misalnya untuk anak yang sering kali memanipulasi cerita yang tidak sebenarnya itu gimana ya Miss gitu. Maksudnya apa yang harus kita bantu lakukan dan untuk mengorek gitu. Jadi supaya istilahnya tidak terjadi lagi untuk kesekian kalinya gitu. Atau mungkin perilaku itu bisa berkurang begitu. Terima kasih. Oke, silakan Miss Maria, Miss Fani. Jadi Iya. problem perilakunya di manifestasi apa manipulasi kok manifestasi manipulasi ya manipulasi. Oke, silakan Miss. Oke. Terima kasih pertanyaannya, Miss Katarina. Jadi memang di sekolah pun saya cukup sering menemui gitu ya. Eh, saya nggak bisa bilang persentasenya, tapi saya ketika kita menghadapi anak kita jadi bisa apa ya, mengerti bahwa ini anak ini bicara jujur atau enggak sih gitu ya. Nah, kadang eh, yang saya yakini gini sih, anak yang bisa manipulasi adalah biasanya mereka anak yang sebenarnya kemampuan kognitifnya oke gitu ya. Kalau enggak, sulit dong mereka untuk manipulasi gitu ya. Nggak bisa mereka bikin skenario kayak gitu gitu. Nah, tapi seringkali memang nih problem anak sekarang gitu kalau saya bilang ya. Anak sekarang hasil orang tua sekarang adalah kebanyakan
apa ya, kecerdasan kognitif kurang diimbangi dengan kecerdasan emosi juga gitu. Jadi agak jomplang nih. Mereka secara kemampuan bisa punya potensinya oke, tapi secara apa ya, mereka tidak menggunakan itu dengan seimbang gitu karena secara kemampuan atau kecerdasan emosinya ternyata nggak sebanding sama kecerdasan kognitifnya. Nah, kalau udah apa ya usia sekolah gitu kita nggak bisa bilang terlanjur juga sih, saya nggak pernah ngejudge bahwa oh terlambat gitu ya, kita bisa tetap melakukan apa yang jadi bagian kita. Nah, hanya saja memang yang langkah pertama mungkin komunikasi sama orang tua ini sangat diperlukan sama pihak sekolah sih, terutama dalam hal-hal seperti ini. Kita perlu cross check di rumah seperti apa gitu. Karena yang saya yakini perilaku di sekolah adalah manifestasi perilaku mereka di rumah gitu. Yang seringkali mungkin kita nggak bisa lihat apa ya, ibaratnya kita lihat mereka tuh udah dalam kondisi 25% jadi gitu ya ketika usia SD. Nah, tapi dari kecilnya seperti apa, di rumah mungkin ada yang mereka contoh. Kalau manipulasi itu menurut saya karena ada ketakutan mungkin ya gitu. Ya, saya nggak tahu juga. Nah, kalau jujur nanti dimarahin gitu, dan itulah yang terbawa ketika mereka ada di lingkungan di luar rumah gitu. Itu juga yang mereka akhirnya eh, tampakkan ke orang luar gitu ya. Udah terkondisikan seperti itu. Nah, makanya mungkin kalau di tempat saya bekerja pun di sekolahan itu biasanya memang apa ya, perilaku-perilaku seperti itu akan coba kami telusuri lebih jauh melalui komunikasi dengan orang tua sih misalnya gitu ya. Nah, sehingga dari situ kita bisa dapat gambaran gitu, dan nanti akan terjalin tadi kerjasama antara kita dengan orang tua, dengan guru kelas. Mungkin ada beberapa sesi konseling yang akan dilakukan. Em, Kalau lebih jauh, memang ternyata ada problem yang lebih daripada itu, biasanya saya akan refer ke terapis perilaku gitu. Tapi yang pertama pasti akan saya coba dengan orang tua dulu, karena orang tua adalah ini ya, maksudnya pemegang peran utama gitu menurut saya. Nah, nanti ketika dari orang tua kita follow up berkala, belum ada progres yang signifikan, mungkin baru kita akan rujuk ke terapis perilaku gitu ya, diskusi. Terima kasih Miss Maria. Mungkin saya tanya satu kali lagi boleh, Miss Silahkan. Lucy? Ya. Jadi memang sudah dikonseling juga, Miss, gitu. Maksudnya kami juga merutinkan untuk konseling anak dan juga konseling orang tua begitu. Tapi hanya saja kan kita nggak tahu ya, Miss. Maksudnya sometimes orang tua faking good gitu. Nah, itu yang sebenarnya juga akhirnya kayak bertentangan dengan perilakunya si siswa gitu. Jadi kalau misalnya sudah sampai seperti itu dan istilahnya eh, bahkan nggak saya aja gitu, maksudnya guru kelas dan juga KS pun juga merasa sepertinya ini orang tua pun juga faking good gitu. Tapi ketika misalnya untuk mereferkan ke psikolog gitu atau misalnya kayak ke terapis itu agak merasa anakku baik kok gitu. Jadi kan kita juga agak kesusahan juga ya gitu. Maksudnya kan kita ingin supaya anaknya juga optimal, maksimal juga untuk secara sosialnya gitu. Cuman kalau misalnya tidak didukung dari orang tua, dari rumah pun juga kan kayaknya useless gitu. Terima kasih. Ya, setuju sih ya sebenarnya ya. Bahwa memang ya eh saya cukup bisa paham situasinya sih Miss Katarina, karena beberapa kali saya sama tim teman saya di kantor gitu ya, tim psikolog sekolah, kami juga menemui tantangan dan hambatan yang sama. Ketika kami mencoba untuk bekerja sama dengan orang tua, nggak semua orang tua ternyata terbuka dan open untuk menyadari bahwa memang oh, anaknya butuh bantuan lebih jauh gitu ya misal. Tapi selama anak ini masih bisa kita handle, sekalipun orang tuanya faking good gitu ya, em, yang saya pelajari selama ini, yang saya coba untuk apa ya, kadang kita pengen banget bantu anak gitu ya, rasanya apa ya, karena kita sayang sama dia, kita pengen dia optimal dalam perkembangannya, jangan sampai nanti begini begitu dan sebagainya. Tapi, nah, ya satu hal yang perlu kita juga bangun ke diri kita mungkin sebagai pendidik, mungkin sebagai guru BK dan sebagainya adalah bahwa ya em, lakukan bagian terbaik kita saat ini gitu ya. Kalau mungkin saat ini
di sisi orang tua belum ada kerjasama yang baik gitu ya, mungkin ya kita proses anaknya dulu gitu daripada nggak ada sama sekali gitu ya. Ya it's okay misalkan nggak apa ya, timingnya kita nggak pernah tahu sih gitu ya, kapan anak ini mungkin akan ada di fase dia bisa jadi lebih baik gitu ya. Itu di luar kendali kita, tapi paling tidak seminimal mungkin yang bisa kita jangkau saat ini coba kita lakukan sih gitu sih. Mungkin ini juga support buat guru-guru BK yang lain dan Semangat. siapa yang semangat. Tantangannya mungkin banyak kan di Iya, situ ya, diskusi oke, ketemu betul. orang. Saya- Oke, thank you. Baik, terima Sudah kasih menjawab Miss ya, Lucy, Miss Miss Maria. Katarina. Mungkin Iya, tambahan terima tips kasih, dari Tuhan saya, berkati. karena saya dulu juga guru dan juga orang tua ya. Mungkin cuma tips aja sih tambahan. Memang kalau guru itu harus berstrategi ya, Miss Fani ya. Guru itu harus berstrategi. Kalau biasanya kalau orang tua itu memang defense ya, itu tadi yang saya bilang di awal. Jadi defense. Karena apa ya? Ya defense mekanismenya akan tinggi kalau menyangkut soal anak itu adalah anakku tuh seperti sesuatu yang itu lebih dari u- uang kan gitu. Kalau kita mempercayakan uang aja bisa ke bank mana saja gitu. Tapi kalau anak ini kadang-kadang jadi sesuatu lah ya, harga diri kita semuanya ada di situ gitu. Jadi kalau biasanya kalau saya mengalami problem gitu ya dengan siswa gitu, saya biasanya ngomongnya ke orang tua adalah eh, semuanya strength point-nya anak itu maju dulu gitu. Jadi manipulatif gitu ya. Berarti dia kognitifnya tinggi. Oh, itu kalau dari orang tua kita perlu show off gitu ya bahwa this kid is very good gitu kan. Jadi itu mungkin ya, mungkin ini cuma cara komunikasi yang saya bisa sharingkan itu mungkin akan bisa lebih membuka komunikasi gitu. Jadi orang tua perlu melihat dulu strength points si anak ini. Karena kita juga kadang-kadang nggak tahu kalau orang tua itu dapat laporan sesuatu yang kurang baik di sekolah, itu seringkali mungkin di depan gurunya dia baik-baik saja, tapi kemudian di rumah anaknya dimarah-marahin lagi gitu. Jadi kadang-kadang kita juga membayangkan gitu ya, anaknya nanti akan lebih kasihan kalau kalau seperti ini gitu. Jadi caranya kita bekerja sama biasanya memang harus berstrategi sih jadi guru ya gitu. Mungkin ini sekedar tips ya Miss Katarina ya. Karena saya juga pernah merasakan ada di posisi menjadi guru. Iya, iya. Terima kasih insight-nya loh malah ini ya. Sudah Iya, di experience. benar. Iya. Oke, thank you Miss Katarina. Ini saya bacakan dulu yang di chat ya, ini agak cukup eh, panjang soalnya. Oke, aku bacain dulu. Selamat malam, saya ibu tiga orang anak. Saat ini jadi Mam Al Khalifi. Oke, ibu tiga orang anak saat ini kadang saya masih kurang baik merespon perilaku anak-anak saat mereka membuat saya kesal atas perilaku mereka. Kadang nada saya langsung tinggi, nyerocos, terus ngeluapin rasa kesal saya. Tapi setelahnya saya suka merasa bersalah dan berbalik minta maaf. Mohon sarannya agar bisa lebih tenang merespon perilaku anak-anak seperti apa. Gitu. Oke, nah ini pertanyaan seperti ini juga banyak banget yang masuk ke School of Parenting nih, Miss Fani. Jadi lebih ke orang tuanya nih, gimana merespon perilaku anak-anak yang bikin naik darah. Gitu. Silakan, Miss Fani. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara kecerdasan emosi anak gitu ya, nggak lepas dari kita kecerdasan emosi orang tuanya gitu ya. Bagaimana kita bisa lebih aware dan ngelola emosi diri kita sendiri gitu ya. Karena mungkin kalau kita lihat di sosmed-sosmed sekarang gitu ya, banyak orang tua yang terutama mama sih mungkin ya, ibu gitu ya, karena yang paling sering mungkin berinteraksi, berelasi, ngurusin anak dari A sampai Z gitu ya. Nah, adalah bahwa kitanya sendiri perlu eh, apa ya? Perlu tenang dulu sebelum kita menghadapi anak-anak kita. Kalau kita pengen anak-anak kita juga tenang gitu ya. Artinya sebenarnya kalau kita bilang emosi adalah sesuatu yang apa ya, Miss, kayak pantulan ya gitu. Apalagi ibu sama anak gitu ya. Relasinya kan dekat gitu ya, 9 bulan dikandung, dilahirkan, diurus, dirawat dan sebagainya. Jadi
saya tuh sering ngalamin gitu ya. Kebetulan saya di sekolah bantu terapis di sekolah untuk nanganin beberapa anak gitu ya. Nah, yang bukan anak kita aja gitu ya. Ketika kebetulan beberapa special needs gitu Miss Lucy. Jadi yang bukan anak kita aja, kalau kita lagi dalam situasi emosi yang rungsing, nggak nyaman, merekanya rewel loh gitu. Iya gitu, bisa ngerasain yang kita rasakan, apalagi anak-anak kita gitu ya. Jadi saran saya mungkin untuk Mom Alta Livi gitu ya, mungkin perlu untuk apa ya, belajar satu ngertiin emosi anak, tapi kitanya secara sebagai orang tua juga perlu juga belajar tentang hal itu, berproses, sama-sama berproses, kita dengan anak, kita dengan diri kita sendiri juga seperti itu gitu Miss Lucy. Jadi mungkin kalau di School of Parenting sendiri juga nggak menutup ruang konseling juga untuk orang tua ya Miss Lucy ya, untuk Ya, diri betul, betul. gitu. Betul. Kan kita ini jadi promo nih ya. Dan kita juga ada ini ya, apa? Kita juga membuat video yang khusus video seri latihan mindfulness for parents gitu. Jadi di video tersebut diajarkan juga untuk apa namanya menjadi parents yang lebih mindful, maksudnya lebih berkesadaran, lebih mengerti emosi diri kita sebelum kita terlarut dalam emosi anak gitu. Jadi silakan boleh main-main ya di platformnya School of Parenting. Di sana ada juga video seri latihan mindfulness for parents. Dan kalau mau eh, lebih belajar mengenai emosi, emosi diri, ya banyak juga kelas-kelasnya gitu. Silakan. Oke. Oke. Ini tadi sepertinya ada yang raise hand. Mam Nurul Kolbu, betulkah? Saya tadi sempat lihat. Iya betul, Nah, oke, Miss. silakan Mam Nurul. Ya, jadi ini Miss, saya ada cerita dari usia anak 6 tahun, usia SD kelas 6 tahun, SD kelas 6 itu mengalami bullying. Jadi mm, bullyingnya itu ejekan dan fisik juga ada gitu. Terus dia sering tidak membalas, tapi sekali-kali dia tidak menahan, dia udah tahan emosinya, akhirnya meledak juga, dan akhirnya kan melakukan perilaku memukul terhadap teman yang dibullying itu. Nah, jadinya malah permasalahan antara para orang tua. Nah, si anak itu membelanya bahwa si siswa itu yang duluan, padahal yang anak itu yang telah duluan gitu. Itu gimana ya menanganinya gitu. Itu sering terjadi karena sering juga dibully itu bagian-bagian tubuh yang area sensitif itu disentuh. Dia nggak mau karena dia pernah diajari oleh kakaknya bahwa kalau ada yang bagian-bagian sentuh di dalam tubuh kamu itu ada yang nyentuh, kamu harus bertindak gitu. Itu juga kan termasuk bullying ya. Gitu. Jadi Ya, gimana ya? Nah, seksual harassment itu ya, udah ya, udah iya. pelecehan ya. Oke, silakan Mm. Miss Fani. Mungkin sebelumnya pengen tanya sama Mam Nurul ya. Jadi ketika Mm. seperti itu saat ini berarti dari pihak sekolah seperti apa? Maksudnya yang dilakukan atau mungkin eh, Tidak ada, Bun. Tidak ada, Miss. Gitu. Jadi gimana ya? Jadi si anak ini malah kayak kalau mau main keluar sama temannya tuh dia suka nggak mau, lebih enakan di rumah katanya. Karena aku nggak diejek gitu. Terus dia juga cari-cari temennya pilih-pilih Miss gitu. Jadi kepercayaan untuk memilih temannya pun dia masih ragu-ragu gitu. Itu sih Miss. oke, Mm-mm. baik nih Mam. Jadi mungkin lebih ke ini ya. Kalau saya saran gitu, Mm-mm. mungkin satu dua kali perlu Mm-mm. diajak mungkin ke psikolog mungkin gitu ya. Mm-mm. Untuk kita gali lebih dalam sebenarnya yang dirasakan dia apa gitu. Karena kalau Mm-mm. saya bayangkan dengan apa yang dialami oleh anaknya Mam Nurul gitu ya, mungkin banyak hal yang tidak tersampaikan tadi ya, banyak nahan gitu ya. Iya. Ya, itu yang saya khawatirkan takutnya akan meledak di satu waktu yang
apa ya, jadi satu guncangan gitu ya buat dia yang Iya. tidak nyaman. Jadi mungkin langkahnya ke situ dulu aja sih, Mam, gitu ya. Nanti langkah selanjutnya, nah komunikasi dengan pihak sekolah saran saya terus menerus dilakukan gitu ya, karena ini sudah bukan hal yang normal, bukan hal yang wajar yang bisa ditoleransi gitu ya. Jadi penting juga untuk terus disounding ke pihak sekolah, cari bantuan mungkin dari pihak yang bisa membantu ya untuk proses iya supaya nggak terus terulang, terus terjadi seperti ini gitu. Terus sebenarnya bagus nggak sih buat anak yang pembelaan diri gitu karena dia udah diejek ditambah bullying fisik gitu akhirnya dia kan melakukan tindakan itu biar alasannya sih dia bilangnya buat jerak temen aku biar nggak ejekin lagi gitu tapi akhirnya kan yang anaknya itu nggak mengaku ke orang tuanya yang salah sih itu gitu gimana itu Bun? Sebenarnya untuk membela diri, nah ini em, membela diri dengan cara-cara yang tepat gitu ya. Artinya maksud saya bukannya dia jadi gini. Ada anak-anak yang memang tipenya mendem gitu ya, atau kita bilang kayak ada internalizing gitu ya. Jadi dia cemas sendiri, dia khawatir sendiri, dia resah sendiri. Ada yang ditunjukkan keluar gitu. Nah, kita perlu ajarkan anak batasan-batasan tentunya pasti kan. Oh iya, kapan boleh membalas tanda kutip gitu. Maksudnya kapan boleh membela diri, mungkin istilahnya bukan membalas ya, tapi mempertahankan diri. Dengan cara apa kita mempertahankan diri gitu ya, supaya kita nggak diserang, misalkan bertahan atau lari, lapor ke orang dewasa terdekat misalkan. Nah, seperti itu yang perlu juga untuk disounding terus ke anak-anak. Karena sekarang, zaman sekarang banyak ya mungkin diskusi juga ya cerita tentang harassment di sekolah gitu ya, pelecehan di sekolah. Dan itu yang perlu edukasi yang perlu terus disounding ke anak, edukasi seksual, edukasi bagaimana melindungi diri, mempertahankan diri dalam situasi seperti itu. Seperti itu sih, Mam. Jadi melindungi diri tidak salah, hanya kita perlu ajarkan caranya yang tepat seperti apa gitu ya, supaya kalau kita mungkin bisa paham ya kenapa anak kita begitu. Tapi kan ketika tadi yang mau menceritakan dihadapkan sama kepala sekolah, mungkin guru, jatuhnya akan jadi problem lebih panjang gitu ya, karena dipikir dia kok begini begitu, padahal yang salah mungkin bukan anaknya Mam gitu kan. Hmm, gitu. Terima kasih, Miss. Oke, oke, semoga menjawab ya, Mam Nurul. Nanti bisa dikonsultasikan demi em, anak ya, anak ini supaya juga digali lagi oleh psikolog. Kira-kira apa sih yang sudah dialami dan dirasakan gitu. Oke, nah ini saya mau bacain lagi ya dari chat. Selamat malam, ini saya punya anak usia 14 tahun. Saat ini korban perundungan dari sekolah lamanya setahun lalu hingga menjadi depresi panic attack dan psikomatik. Sudah jalan 1 tahun berobat jalan ke psikiater. Saat ini dia di masa yang bosan ketemu psikiater. Nah, yang saya ingin tanyakan perubahan sifat dan moodnya ini mudah sekali nggak bisa ada trigger gitu. Dia mudah sekali panik, apalagi di tempat baru. Gimana cara saya menyikapi saat dia nggak stabil, Miss? Apakah ada kemungkinan dia menjadi anak yang punya kepribadian lain kalau sulit sembuh? Ini sudah terkait klinis ya, Miss Fani. Ya, Silakan. sudah remaja juga ya ini ya usia Ya, 14 Mas. tahun. Oke, eh, berarti ini ada beberapa hal yang terjadi akibat perundungan itu ya. Yang Hmm. pertama sudah 1 tahun jalan berobat ke psikiater gitu. Minum obat itu memang membosankan ya. Iya. Kalau kita ngomong ke psikiater, ke dokter gitu ya, minum obat itu melelahkan, menjenuhkan sih. Tiap hari harus minum obat yang sama gitu ya. Em, kita yang pertama kita bisa coba pahami dan berempati gitu ya sama apa yang dialami karena kita pun sebagai orang dewasa, aduh untuk hal seperti itu tidak mudah pastinya gitu ya. Nah, perubahan sifat dan mood ini mudah sekali itu bisa berbagai kemungkinan sih mungkin ya mam dan parents yang lain bisa jadi karena efek obat bisa gitu ya dan itu yang perlu ditanyakan ke psikiaternya sebenarnya apakah obat ini memang berpengaruh terhadap perubahan mood dan sifat yang maaf mood yang tiba-tiba yang mudah itu tadi gitu ya nah atau mungkin memang eh, ada harus perlu atau penyesuaian gitu ya sama
obat yang berubah gitu. Kadang obatnya nggak cocok di semua orang juga gitu. Itu perlu dikonsultasikan. Nah, kalau saran saya, nggak ada salahnya juga dibarengi dengan terapi perilaku juga yang tanpa obat gitu. Kalau kita ke psikiater kan kebanyakan hanya obat nih gitu. Tapi kalau misalkan kita kayak ke psikolog gitu akan ada terapi lain yang non medis ya, nggak pakai obat. Nah, itu akan mungkin membantu, pertama membantu anak untuk lebih bisa menghandle dirinya dalam situasi yang seperti itu. Nanti dengan beberapa teknik yang mungkin akan dilatihkan, diajarkan oleh psikolog, biasanya anak akan apa ya, diedukasi dan dilatih satu untuk lebih aware tentang dirinya sendiri gitu ya, tentang apa yang dirasakan, sensasi tubuhnya dan sebagainya. Kemudian gimana sih cara menghandlenya ketika dalam situasi yang seperti itu yang nggak nyaman. Kedua, tentunya psikolog nggak akan lepas juga untuk mengedukasi orang tua juga gitu ya. Satu, untuk lebih mengerti tentang situasi dan kondisi anak, kemungkinan-kemungkinan situasi apa yang mungkin terjadi dengan kondisi anak yang seperti itu. Yang kedua, gimana sih caranya gitu ya untuk menghandle atau membantu pendampingan terhadap anak ketika dalam situasi misalkan anak lagi panik attack, apa yang perlu dilakukan seperti itu. Itu sih mom dan parents yang lain juga Miss Lucy. Oke, semoga menjawab ya, Mam. Jadi memang dibutuhkan sebenarnya dua-duanya harus berjalan bareng ya, psikolog dan psikiater gitu. Karena kalau dari psikiater, dari sisi dokter ya, dari sisi medis untuk lebih di surface menenangkan gitu otak. Tapi kan dari psikolog lebih bisa melakukan pendampingan dan juga terapi lainnya di luar obat gitu. Oke, semoga menjawab ya, Mam. Ini karena waktunya sudah ternyata cepet banget ya. Itu ini ada satu lagi pertanyaan mungkin ya, mungkin bisa saya bacakan satu pertanyaan lagi. Yang lainnya mohon maaf, nanti mungkin saya bisa rangkum gitu ya untuk beberapa yang mirip-mirip pertanyaannya. Ini ada pertanyaan, halo selamat malam Bu, anak saya umur 4,5 tahun, beberapa kali dia berkonflik dengan satu teman yang sama. Yang saya perhatikan anak saya jadi powerless. Pada akhirnya anak saya ingin menyenangkan teman itu dengan memberi makanan atau barang supaya bisa berteman karena seringkali si temannya itu menjauhi dan mengajak anak lain untuk tidak bermain bersama. Jadinya saya khawatir nanti ada pemahaman yang salah tentang memberi gitu. Gitu. Jadi si anak ini rupanya sudah bisa memberikan barang agar temannya suka sama dia gitu ya. Gitu. Gimana nih Miss Fani? Masih 4,5 tahun, masih tergolong balita ya? Iya, masih di bawah 5 tahun ya. Mm-mm. Oke, jadi kita nggak bilang nggak bisa ngejudge juga people pleaser sih ya, masih umur segini gitu ya Miss Lucy. Iya. Tapi yang bisa Oh, saya simpulkan adalah mungkin dia punya kebutuhan yang tinggi untuk berelasi dengan orang lain. Itu berarti ya anaknya Mam Jarwati ini. Jadi punya kebutuhan yang tinggi sehingga pada akhirnya dia berusaha gimana caranya dan mungkin dia senang main sama temen yang ini gitu ya. Ada mm-mm. kecocokan tertentu mungkin atau seperti apa gitu ya yang bikin dia happy sehingga akhirnya dia cenderung mengusahakan berbagai cara supaya masih bisa untuk main sama temen yang ini. Nah, yang pertama pastinya kita sebagai orang tua kita perlu sering-sering ajak ngobrol sih anak ini gitu ya. Siapapun mungkin parents yang lain juga ada ngalamin hal yang sama. Kita perlu ajak bicara anak ini gitu ya bahwa gimana pun kita sebagai parents adalah tempat ternyamannya mereka gitu untuk ngomong. Jadi penting catatan atau poin pertama adalah bangun relasi dengan mereka. Yang kedua, ketika kita punya relasi yang hangat, yang dekat dengan mereka, akan lebih mudah untuk kita memberikan apa ya semacam edukasi gitu ya, nasihat buat mereka. Untuk kita tanya gitu ya ke mereka. Sebenarnya kamu main sama dia itu kenapa sih? Apa yang kamu suka misalnya? Nah, kalau dia ternyata bisa jelaskan, bisa kita arahkan mungkin ke teman yang lain gitu ya, yang mungkin lebih apa ya, bisa lebih cocok untuk main bareng gitu ya. Dan kemudian apa namanya, menyounding juga, sounding tentang apa tentang memberi itu tadi ya, memberi itu ketika apa sih, misalkan gitu ya. Jadi akan bantu anak untuk lebih memahami gitu tentang esensi atau makna dari memberi itu apa. Nah, mungkin kalau anak-anak belum ya balik lagi ya karena
perkembangan kognitifnya kan belum seperti kita orang dewasa Iya, gitu ya. betul. Ya, yang sudah lebih bisa merefleksikan, oh memberi itu kalau begini, kalau begini. Kalau anak-anak mungkin ya yang mereka tahu memberi ya supaya aku diberi juga misalkan gitu kan. Dan atau pemahaman yang lain. Jadi eh, seperti itu sih kurang lebih Miss Lucy dan Mom Jerman. Oke. Oke, semoga menjawab ya, Mam. Oke, karena waktunya ini ternyata sudah cepat sekali berlalu dan kita sudah harus berpisah ya, karena sudah 1 jam ini ternyata tidak terasa sudah 1 jam lebih. Mungkin saya rangkum ya untuk pembicaraan malam hari ini. Jadi mengenai gangguan emosi dan perilaku, ini yang pertama tentunya kita tidak bisa mendiagnosa begitu saja mengenai bahwa anak kita atau anak orang lain mengalami gangguan, tapi gangguan itu eh, harus keluar dari ahlinya ya. Jadi apa namanya yang namanya gangguan itu pasti sudah ada observasi dan analisa yang secara objektif gitu. Nah, kemudian sebagai orang tua kita juga perlu ya Miss Fani ya untuk belajar tahapan perkembangan usianya anak gitu sehingga kita tahu kira-kira mana yang tepat dan mana yang tidak tepat sesuai perilaku sesuai usianya. Itu perilaku mana yang tepat dan mana yang tidak tepat. Nah, kalau dirasa bingung, kira-kira ini seperti apa anak saya, kenapa seperti ini dan seperti itu, bisa segera tanyakan saja kepada ahlinya. Karena banyak hal yang akan ditanyakan ya, tidak hanya kita menebak-nebak sendiri, tapi juga lebih baik akan ditanyakan secara objektif. Karena dari psikolog punya, tentunya sudah punya daftar pertanyaan untuk digali ke anak-anak. Kalau nggak ke anak-anaknya belum bisa di ini ya, pastinya ke orang tuanya. Gitu. Dan kemudian juga yang tidak kalah penting adalah memang dalam menghadapi emosi anak-anak, yang pertama kita juga perlu menang dulu ya sama emosi diri kita sendiri, karena emosi anak emosi kita tadi apa kalau Miss Fani bilang mantul, mengalir gitu ya. Jadi saling menyerap lah gitu energinya gitu. Jadi kalau kitanya capek ya anaknya ikut rewel itu kan berarti kan ada koneksi yang tidak terlihat gitu ya. Jadi bagaimana kita meregulasi. Oke, so kalau nanti para parents dan calon parents, para guru semuanya juga membutuhkan untuk bertanya, silahkan bisa melakukan juga konseling dengan para psikolog di School of Parenting. Itu boleh nanti di chat ini sudah ada. Momin sudah menuliskan ya untuk chatnya. Kebetulan ada promosi nih, ada potongan harga ini konsultasikan permasalahan anak. Nah, spesial untuk peserta series taksi dapatkan potongan 20.000 untuk tanya ahli video ya. Ada yang harga member dan non-member gitu. Apa saja di luar ini juga bisa, di luar bullying, trauma anak, gangguan belajar, gangguan perkembangan, permasalahan anak lainnya, silakan tanyakan gitu. Kalau ada ragu-ragu, better tanyakan saja. Kemudian di School of Parenting juga ada video-video seri latihan yang mungkin parents bisa unggah gitu ya. Baik ini video seri latihan emotional coaching ini mengajarkan anak mengenai regulasi emosi gini. Jadi bagaimana sih step-stepnya, bagaimana sih caranya mengajarkan regulasi emosi pada anak mulai dari awareness sampai dengan problem solvingnya seperti apa. Ada juga yang tadi membutuhkan mungkin mindfulness for parents, kita juga ada video seri latihannya dan juga sex edu gitu. Jadi sex edu juga penting karena sekarang anak-anak usia dini juga perlu ya belajar tentang sex edu seperti anak Mam Nurul tadi gitu. Jadi anak-anak juga perlu lebih paham mengenai bagian-bagian tubuhnya supaya dia tahu ketika terjadi sesuatu pada dirinya itu tepat atau tidak, dia menjadi lebih paham akan dirinya dan bisa membela dirinya sendiri. Begitu dari saya, silakan dari Miss Fani untuk closing statementnya. Iya, oke, terima kasih Miss Lucy untuk rangkumannya sudah lengkap gitu ya, sangat menyeluruh. Ya mungkin apa ya, closing statement saya adalah tidak mudah gitu ya menjadi orang tua gitu ya, karena prosesnya bukan hanya kita ke anak tapi dengan diri kita sendiri juga. Jadi jangan ragu ketika kita merasa sudah overwhelmed, kita butuh bantuan dari profesional, tenaga ahli. Sangat nggak apa-apa banget parents gitu ya untuk datang ke psikolog.
Karena di psikolog bukan berarti tadi Miss Lucy bilang anaknya bermasalah atau anaknya ada gangguan yang gimana-gimana gitu, enggak. Tapi sebagai upaya kita sebagai parents, upaya sedini mungkin untuk kita lebih apa ya, lebih cepat penanganan ketika mungkin memang oh ya dari apa yang dialami anak ada mengarah pada gangguan yang mungkin lebih jauh gitu ya. Jadi akan lebih tertangani dengan lebih cepat. Mungkin itu saja sih Miss Lucy. Oke, terima kasih Miss Fani, terima kasih parents dan para pendidik semuanya yang ada di sini yang kita mau belajar bersama-sama. Semoga acaranya cukup bisa menjadikan pencerahan ya, insight dan jangan ragu-ragu tadi tanyakan ke ahlinya, tanyakan ke ahlinya, gitu ya. Itu akan lebih aman soalnya, lebih aman untuk diri kita dan lebih aman untuk anak. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Miss Fani. Selamat Terima menyambut kasih. kelahiran di bulan Terima kasih. depan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. See Selamat you. malam. Bye. Malam. Help me to slow down, baby. Help me to take it all in. You've got your talents, baby. That's just one of them. When did the clock start to speed up? Hands dizzily spin. Didn't the sun just come up and go down again? The kids are growing up, the kids are growing up too fast. How we gonna make this last? And I know it's hard to find the time, but I know it's what we've gotta find. Because the kids are growing up, the kids are growing up. How do we stop them, baby? Isn't there something we can do? Aren't we the ones in charge? Aren't they breaking some kind of rule? Would it be so wrong, baby, if we could just stop the time? I wanna stay in this moment for more than a little while. Because the kids are growing up, kids are growing up too fast. How we gonna make this last? And I know it's hard to find the time, but I know it's what we've gotta find. Because the kids are growing up, kids are growing up. The kids are growing up, kids are growing up. Help me to slow down, baby. Help me to take it all in. You've got your talents, baby. That's just one of them. The kids are growing up, the kids are growing up too fast. How we gonna make this last? Seems like the kids are growing up, kids are growing up. Kids are growing up, kids are growing up. Help me to slow down, baby. Help me to take it all in. You've got your talents, baby. That's just one of them.